Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang baik ini, di hari yang baik, di bulan yang baik, di tempat yang diberikan Allah keberkahan karena di dalamnya diperbincangkan ayat-ayat Allah dan bersama dengan orang-orang yang baik, insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kebaikan dunia ataupun kebaikan ukhrawi yang diberikan kepada kita beserta keluarga kita, termasuk kesempatan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri. Dan salah satu ekspresi rasa syukur adalah memanfaatkan kesempatan berjumpa dengan Ramadan dengan segala sesuatu yang Allah beri, dengan semua amal soleh yang sanggup untuk kita kerjakan. Jadi baru hari ke-7 ya, artinya masih ada berapa hari lagi Bu? Baru hari ke-7, ini masih semangatnya ya. Masya Allah. Ibu-ibu yang Allah rahmati, hari ini kita akan membahas tema bahagia. Adakah di antara kita yang sedang tidak berbahagia? Mudah-mudahan tidak ada yang katakan alhamdulillah, berarti semuanya bahagia ya. Kalau ibu-ibu ditanya tentang bahagia, termasuk hari ini kita sudah masuk bulan Ramadan, tentu dengan sukacita kita menjalani hari-hari bulan Ramadan, bahagia. Tapi kalau secara umum ditanya bahagia itu apa, begitu yang langsung terpikir apa? Perasaan senang. Baik. Ada lagi? Tenang. Senang, tenang, nyaman. Assalamualaikum. Ya, itu gambarannya. Apa yang paling identik dengan bahagia? Punya anak salihah, anak soleh. Oh, punya duit, langsung to the point. Punya duit bahagia. Siapa di sini yang punya duit nggak bahagia? Kayak tidak ada ya. Ya, bagus Bu. Jadi memang sering kali bahagia itu identik, itu dikaitkan dengan materi, dengan uang, dengan harta, ya, dengan segala sesuatu yang aroma bau-baunya itu dunia. Betul ya? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang bahagia, yang bahagia itu ada semu dan hakiki. Nah, yang semu-semu itu gampang dicari. Orang kebanyakan juga tahu. Tapi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita harus memiliki bahagia yang hakiki. Dan insya Allah di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, kita akan temukan bahagia. Kalau dicari di dalam referensi Bu yang dulu waktu kuliahnya bikin karya tulis, karya ilmiah, skripsi, tesis, apa yang lainnya gitu ya,
Kalau dicarikan definisi, arti gitu ya, atau makna bahagia itu artinya apa, maknanya apa, definisinya apa, kira-kira itu akan nyarinya kemana ya? Kalau di sekolahan kan begitu ya, di dunia pendidikan formal itu apa-apa harus ada literaturnya, harus ada sumbernya. Itu kira-kira nyarinya kemana? KBBI. KBBI, wah bagus, barakallah. Ada nyari di mana lagi? Perpus, toko buku. Kemana Bu? Google itu mau nyari apa aja. Aduh ya. Ini ibu-ibu sudah mulai bisa menyesuaikan generasi Z dan generasi Alpha ya. Langsung nyari sesuatu yang terlintas Google. Dulu mungkin ada yang senang bacanya novel atau baca buku-buku psikologi populer, buku-buku pengembangan diri. Itu kan banyak yang membahas tentang tema-tema bahagia, bagaimana keluar dari keterpurukan, bagaimana kemudian bisa menghadapi masa sulit untuk menemukan kebahagiaan. Itu tidak salah, tidak salah. Tapi sebagai seorang muslim ya, kitanya punya pandangan baru. Pandangan kita nopo nih. Nah, maka hari ini kalau kita mau mencari apa itu makna bahagia, apa itu bahagia, maka yang menjadi referensi pertama dan utama adalah kita merujuk pada Al-Quran. Ya, yang berikutnya sunnah dan seterusnya, menurut gitu. Baru nanti yang lain-lain sebagai pelengkap saja, kondimen-kondimen saja. Ya. Jadi yang pertama harus kita rujuk adalah Al-Quran. Minimal kita tahu di mana Allah meletakkan kata bahagia di Al-Quran. Ada nggak Bu kata bahagia yang Allah cantumkan di firman-Nya? Wah, bingung kan? Bahasa Arab saya nggak mudeng gitu ya. Yuk kita cari. Setidaknya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan ya, kita akan temukan dulu nih kata bahagia. Ibu-ibu yang bawa Al-Quran terjemahan atau aplikasi Al-Qurannya boleh dibuka di Quran surat Hud. Sama-sama kita buka ya. Quran surat Hud ayat 105 dan ayat berikutnya di 108. Itu secara eksplisit dituliskan kata bahagia. Dalam bahasa Arab bahagia itu biasanya digunakan kata sa'id atau sa'adah. Sa'id itu yang bahagia, sa'adah itu kebahagiaan. Ya. Ketemu Bu surat Hud? Ada enggak di situ kata bahagia? Ada. Ada. Minimal kita tahu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini kata bahagia ya, 105 dan 108 surat Hud, surat ke-11 ya. Manusia itu kan ada banyak macamnya, ada banyak jenisnya, baik dari karakternya, profesinya, kemampuannya, kepemilikannya ya. Ada yang pinter, ada yang nggak pinter, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bekerja, ada yang nganggur, macam-macam. Tapi secara general, secara umum, dari ayat-ayat bertema bahagia ini, Allah kategorikan atau kelompokkan manusia itu jadi dua. Apa itu? Yang pertama adalah bahagia, orang-orang yang bahagia, dan yang kedua adalah orang-orang yang sengsara. Dua kelompok apa saja? Bahagia, sengsara. Ini menunjukkan bahwa dua perkara ini, dua hal ini saling berlawanan.
Jadi kalau bahagia pasti tidak sengsara, kalau sengsara pasti tidak bahagia. Nah ini kita perlu pahami dulu supaya nanti kita tahu terminologi atau kata-kata di dalam Al-Quran, sehingga ketika kita mau mencari makna bahagia itu apa di dalam Al-Quran, kita ngerti rujuknya. Jadi nanti kalau di dalam Al-Quran ketemu selain kata bahagia, kalau ada kata yang sepadan, tadi bahagia itu apa Bu? Tidak sengsara. Ya, berarti kalau ketemu kata bahagia atau alias tidak sengsara, berarti itu menunjukkan makna yang serupa. Jadi kita bisa pendekatan ke situ. Karena ini pengelompokan atau penggolongan dua kelompok manusia, sengsara dan bahagia, itu selaras dengan apa? Dengan tujuannya Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah ke bumi. Nabi Adam dan Hawa tinggalnya di surga, kemudian diturunkan Allah ke bumi. Untuk apa Bu? Kalau ditanya kenapa, Ibu jawabnya gimana? Kenapa Nabi Adam kok diturunkan ke bumi? Pelanggaran, kena kartu merah. Pelanggaran. Terus untuk apa beliau diturunkan ke bumi? Untuk apa Bu? Untuk jadi khalifah. Oh benar. Karena manusia ya memang diciptakan Allah diantaranya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa ya? Mengelola, ya, mengatur, untuk memakmurkan bumi dengan segala macam fasilitas sumber daya yang Allah berikan. Ada yang fokus di pertanian, di pertambangannya, di tanaman, di di binatang-binatang, pengelolaan macam-macam semua fasilitas yang Allah berikan di dunia untuk manusia. Itu harus dikelola, dimakmurkan. Supaya apa? Ya. Yang tadi ada jeda begitu. Supaya apa Bu? Supaya senang. Baik, kita lihat langsung di ayat Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi di Quran surat Thaha. Quran surat Thaha. Kita lihat di ayat 123. Kalau pakai aplikasi agak cepat nyarinya. Kalau pakai yang terjemahan, ya agak sedikit berupaya. Tidak apa-apa. Ya, keduanya baik. Sepanjang memang digunakan untuk belajar. Allah berfirman, turunlah kamu berdua, maksudnya Nabi Adam dengan Hawa, secara bersamaan. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Turunnya bersama-sama, tapi nanti di buminya ya itu terpisah. Ya. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu beliau turun di buminya di wilayah India, lebih tepatnya di Sri Lanka. Kalau Hawa ada di mana Bu? Di Jeddah, di Arab Bu. Maka nanti Nabi Adam alaihissalam itu melihat ada cahaya yang memancar di tempat Ka'bah yang waktu itu Ka'bah belum dibangun, jadi belum ada bangunannya. Tapi ada cahaya yang memancar. Cahaya apa itu? Hajar Aswad. Jadi diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, Hajar Aswad itu mulainya itu putih dan bercahaya. Kalau sekarang yang kita lihat hitam, asbab dosanya manusia. Tapi dulu awalnya Hajar Aswad itu kan diturunkan juga bersamaan dengan Adam dan Hawa. Nah, turunnya di mana? Di dekat Ka'bah, yang sekarang jadi bangunan Ka'bah. Dulu nggak ada. Jangan dibayangkan kemudian waktu Nabi Adam diturunkan, di situ sudah ada bangunan Ka'bah. Belum. Nabi Adam alaihissalam melihat petunjuk itu, kemudian mendekati arah atau sumber cahaya itu. Sampailah kemudian berjumpa dengan Hawa. Di mana Bu?
Jabal Rahmah, ya, yang berhaji biasanya ya sangat terkenal di Arafah. Ya. Ada waktu haji berteduhnya di Jabal Rahmah, susah ya Bu ya, batu-batu begitu. Ya di tenda saja nggak apa-apa. Nah, Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa diturunkan Allah ke bumi bersamaan. Ya. Lalu lanjutan ayatnya apa? Sebagian kamu menjadi musuh sebagai sebagian yang lain, dan jika datang petunjuk, nah ini Allah sudah memberikan janji sebetulnya. Jika datang petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Balik lagi ya tadi terminologi, bahagia itu tidak sengsara. Kalau sengsara berarti tidak bahagia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Nabi Adam dengan Hawa berdua diturunkan ke bumi dari surga. Nanti kalau aku datangkan petunjuk, siapa yang mengikuti petunjuk itu, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara, alias bahagia. Syaratnya mengikuti petunjuk Allah. Nah, begitu Bu. Jadi ternyata Al-Quran menggambarkan bahagia itu adalah ketika seorang manusia mengikuti petunjuk Allah. Jaminan dari Allah, dia tidak akan sengsara. Kalau kita mau menemukan bahagia, syaratnya harus mau mengikuti petunjuk Allah. Dari sejak Nabi Adam, manusia pertama diciptakan, berdua dengan istrinya Hawa diturunkan ke bumi, sampai punya keturunan, turun-temurun sampai dengan kita dan sampai akhir zaman nanti. Itu semua kan keturunannya Nabi Adam. Betul ya? Itu semua Allah tujukan supaya manusia itu bisa bahagia di dunia. Bahkan tidak hanya di dunia, di akhirat sekaligus. Dengan apa? Dengan memberikan petunjuk. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus banyak sekali nabi, rasul. Dari setiap nabi, mulai dari Nabi Adam, nabi berikutnya, semuanya Bu dikasihkan petunjuk, ya. Diberikan petunjuk panduan berupa firman-firman Allah, kalamullah. Tapi kita nggak bisa nyebut Al-Quran ya, karena ini bukan masanya Nabi Muhammad SAW, tapi petunjuk Allah. Nabi Adam punya putra, salah satu putranya namanya Syed. Ya ini nggak misuh ya Bu, namanya memang Nabi Syed. Ya bukan misuh ya. Nabi Syed ini salah satu putra Nabi Adam, yang saat itu diutus sebagai nabi dan oleh Allah diberikan namanya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran isinya firman Allah untuk petunjuk. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu juga bertahap. Ya, dijadikan sebagai mushaf Quran itu setelah Rasul wafat loh. Jadi enggak ujuk-ujuk Rasul dikasih kitab selesai ini pelajari, itu enggak. Turunnya bertahap. Bahkan bukan bentuknya lembaran-lembaran, bukan. Karena nanti itu lembaran itu karena dicatat sahabat. Rasul dapat wahyu disampaikan catat. Nyatetnya nggak begini kok, gampang. Kita ada pulpen, ada kertas, buku lagi. Ini lembaran tuh harus cari kulit binatang kah, mungkin di atas batu kah, primitif lah. Ya, kita ini diberi kemudahan oleh Allah. Nah, dulu ya termasuk Nabi Syed ini mendapatkan wahyu firman Allah berupa suhuf, lembar-lembaran saja. Itu untuk apa? Petunjuk menjalani kehidupan di masa itu. Kalau punya masalah, selesaikan dengan petunjuk itu. Seperti kita punya perangkat elektronik, punya perangkat apa di rumah, kalau ada trouble kita nyari gitu buku manualnya. Mana buku panduannya? Cek, oh ini ternyata salah, oh ini ternyata begini, oh begitu, ini harusnya diapakan. Itu untuk menyelesaikan masalah. Dan kita butuh petunjuk kehidupan. Ya. Nabi Syed ini ya saudaranya Habil, Khobil, Iklimah dan sebagainya. Karena putra-putrinya Nabi Adam ini banyak ya, kembar gitu. Nah yang menjadi Nabi salah satunya Nabi Syed. Nah ini nggak terlalu populer ya, karena tidak termasuk yang 25 Nabi itu. Lalu kemudian nanti keturunan berikutnya ketemu Nabi Idris sampai Nabi Nuh.
Nabi Nuh alaihissalam dalam kehidupan di masa beliau, tantangan masyarakatnya, masalahnya lebih kompleks dibandingkan di masa sebelumnya. Kalau di masa sebelumnya, termasuk masa Nabi Idris, Nabi Syed, itu masalahnya lebih ke masalah-masalah sosial, ya, masalah-masalah akhlak. Tapi kalau di masa Nabi Nuh alaihissalam, masalahnya adalah masalah yang sangat penting, akidah. Kesirikan pertama kali muncul di masa Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah juga turunkan petunjuk untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Dakwah sampai ratusan tahun, pengikutnya hanya sekian, gitu ya. Itu yang diceritakan. Nah, itu juga sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita umatnya beliau, umatnya Nabi Muhammad SAW, dalam berkehidupan juga diberikan petunjuk. Jadi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mau bahagia, maka satu secara general sudah disampaikan di Quran surat Toha ayat 123. Siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sengsara alias bahagia. Nah, kita maju nih di Al-Quran surat Toha yang ayat 2. Yuk di-scroll aja sampai ke atas ayat 2. Secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, kalau tadi kan petunjuk secara umum, artinya dari masa Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain, umat-umat Nabi yang lain, itu ada petunjuk, ada wahyu yang disampaikan. Tapi di Quran surat Toha ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan, ya, Allah berfirman, kami tidak menurunkan Al-Quran. Langsung yang disebut apa? Al-Quran. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad SAW agar engkau menjadi sengsara, alias, ya, menurunkan Al-Quran untuk bahagia. Gitu. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Kalau kita mau bahagia, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Itu bahagia akan kita temukan. Kalau kita pengen ngerti bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, Rasul itu di bulan Ramadan itu ada amalan-amalan yang ditambah dibandingkan bulan-bulan lain. Sedekahnya, bulan lain beliau dermawan luar biasa, bulan Ramadan pol-polan jor-joran sedekah. Apalagi qiyamul lailnya, bulan lain beliau malam-malamnya juga qiyamul lail luar biasa, ya, panjangnya, khusyuknya. Di bulan Ramadan semakin top of the top. Apalagi termasuk interaksinya dalam membaca Al-Quran. Setiap bulan Ramadan Jibril akan datang, nanti talaki dengan Rasulullah. Sampai nanti setiap bulan Ramadan begitu sekali. Tapi nanti menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Jibril itu datang lebih dari sekali untuk murojaah. Loh, Rasul saja murojaah, kita gimana? Ya murojaah juga, gitu kan? Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan langsung secara khusus Al-Quran ini adalah petunjuk kalau mau bahagia, maka kita harus berinteraksi banyak-banyak dengan Al-Quran. Gimana cara kita interaksi dengan Al-Quran? Ada 7 tugas kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Kalau ibu-ibu mungkin sudah pernah dengar tugas kita terhadap Al-Quran, ya, disingkatnya 7T. 1. Tahsin. Ditulis dulu baru nanti kita jabarkan, ya. Yang kedua, tilawah. 3. Tahfidz. 4. Tatbik. 5. Tadabur. 6. Tafsir. 7. Ta'lim. Sudah genap ya? 7. Genap apa ganjil? Ganjil. Lengkap 7 ya. Yang pertama, yang pertama, tahsin.
Tahsin ini adalah kita membaca Al-Quran, kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Itu tahsin. Maka ketika kita ngaji belajar Al-Quran, membaca Al-Quran supaya benar makhrajul hurufnya, supaya benar panjang pendeknya, supaya sesuai setiap hukum-hukumnya, itu bagian dari tugas kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran yang jadi petunjuk hidup kita, yang membuat kita bahagia tadi. Tahsin. Tapi tahsin bukan satu-satunya kewajiban kita, tugas kita terhadap Al-Quran, masih ada 6 yang lain. Yang kedua adalah tilawah. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai tajwidnya, hukum-hukum tajwidnya, maka yang berikutnya adalah kita tilawah. Tilawah itu adalah mewiridkan, membaca Al-Quran setiap hari, itu tilawah. Jadi pas baca Al-Quran itu sudah sesuai dengan hukum-hukum bacaan tajwidnya. Yang ketiga adalah tahfidz. Nah, ini menghafalkan 30 juz Al-Quran. Artinya di sini ada tugas kita kepada Al-Quran, diantaranya menghafal. Kalaupun secara realita kita baru menghafal juz 30, itu proses. Jadi tidak usah berkecil hati. Waduh, ini tugasku terhadap Al-Quran, ngapalke 30 juz ya ponal-ponal gitu ya. Nanti kebolak dan kebalik, sin, sod. Itu kalau sin sama sod disebut hurufnya masih beda. Tapi kalau semua sama-sama kasroh, sama-sama doma, ayo, nanti sin yang kecil, sin yang besar, sin, shin. Nanti kalau jadi si, shi, si. Ya, ini buat lidah-lidah yang sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur. Itu mau benerinnya tuh kadang-kadang agak lebih sulit dibandingkan anak-anak kita yang lidahnya tuh masih luwes gitu ya. Langsung diajari gampang gitu. Tapi nggak usah berkecil hati. Kita berusaha untuk ya melaksanakan tugas kita terhadap Al-Quran, salah satunya adalah dengan tahfidz. Dihafalkan semampu kita. Yang keempat, yang berikutnya adalah ayo takra. Tatbik. Artinya apa, Bu? Artinya adalah mengamalkan. Jadi hafal Quran itu belum cukup. Jangan berhenti di situ. Nanti kalau punya cita-cita anak kita bisa jadi hafidh-hafidhah, jangan selesai di situ, karena masih ada tugas lain. Harus tatbik, harus diamalkan. Setiap ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum, mengandung perintah, larangan, itu semuanya harus dipraktekkan. Itu tatbik. Sehingga Al-Quran itu betul-betul akan menjadi panduan. Yang berikutnya adalah tadabbur. Tadabbur Al-Quran itu adalah kita merenungi ayat-ayat Al-Quran untuk kemudian kita mengambil pelajaran dan hikmahnya. Ini sifatnya personal dan reflektif. Jadi monggo kalau mau membaca Al-Quran, kita mentadaburinya, ya. Ada beberapa cara. Misalnya kita mau tadaburi Al-Quran, ketika kita baca Al-Quran belum paham artinya, kita boleh kok ngedep terjemahan, Bu. Ya, ini maksudnya apa sih ayat ini? Kalau diterjemah, mau lebih dalam lagi, siapkan buku tafsirnya. Ayat ini ditafsirkan apa tuh, baca dulu supaya paham. Jadi yang pertama kita paham dulu maknanya apa, maksud Al-Quran itu apa. Ini diantara salah satu tadabbur. Tidak harus mengkhususkan tema tertentu. Ibu kan sudah tilawah nih. Tilawah ini sudah sampai juz berapa? Ya, misalnya one day one juz, berarti ini hari ke-7. Hari ke-7 juz 7 ya, Bu ya? Juz 7 misalnya. Mulainya dari juz 1, kecuali mulainya dari juz lain. Ya, di situ sambil kita tilawah, sambil kemudian nanti kita luangkan waktu untuk mentadaburi. 1, 2, 3, 4, 5 ayat, monggo. Mana yang mampu dibaca, dipahami. Paham dulu, tahu oh ini maksudnya begini. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, tolong hadirkan perasaan. Ini untuk mentadaburi diantaranya juga dengan amalan hati. Menghadirkan perasaan kalau ini yang sedang kita baca ini adalah kalamullah. Nah, kalau kita ini mau bicara sama pejabat saja sudah munduk-munduk, ada rasa takutnya, ada segannya, ada hormatnya, gitu ya. Apalagi kepada Allah yang memiliki diri
pada jiwa kita. Hadirkan perasaan bahwa kita ini sedang membaca firman-firman Allah, yang kemudian kita munculkan perasaan bagaimana kita takutnya kepada Allah, perasaan kita hormat memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Itu kita munculkan dalam mentadaburi Al-Quran. Kemudian kalau kita baca ayat-ayat yang kok di situ menyinggung tentang surga, saat menyinggung surga maka kita berdoa. Kalau doa nggak bisa bahasa Arab, doa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasanya masing-masing nggak apa-apa. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Begitu. Jadi kalau ada ayat-ayat surga, kita minta sama Allah untuk dimasukkan surga. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Begitu juga kalau ketemu ayat-ayat tentang neraka. A'udzubika minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Mau yang mana? Yang penting mintanya sama Allah sesuai. Pas baca ayat surga minta surga, pas baca ayat neraka minta dilindungi dari api neraka, bukan minta neraka. Minta dilindungi dari api neraka. Itu tadabbur. Kalau ketemu ayat-ayat yang di situ ada doa, kita aminkan. Kalau kita hafal, kita paham, kita ikut berdoa. Tapi kalau tidak, kita aminkan. Ada begitu banyak sekali doa-doa di dalam Al-Quran. Apa yang dihafalku? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Qur'an ayat berapa? Ayat berapa, Bu? Itu kalau di Quran ketemu, oh, ini doa yang biasa tak baca, gitu kan langsung perasaan kayaknya ada hubungan gitu ya, Bu ya. Rasanya kok dekat gitu. Seperti kita kalau ketemu orang terus pernah ketemu, kayaknya dulu pernah ikut ini ya, oh dulu pernah ngaji di sana ya, gitu. Kayaknya ada ikatan gitu, ada boundary. Lah kalau kita baca Al-Quran supaya ada ikatan hubungan begitu, ada doa-doa yang sudah kita hafal, pas ketemu di dalam Al-Quran, wah doa ini bisa diulang-ulang, enggak apa-apa. Kita aminkan. Kalau kita bisa baca lagi, kita minta khusus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi ini bagian dari cara tadabbur. Kemudian apa lagi? Kalau kemudian kita baca di dalam Al-Quran, kita ketemu kok Al-Quran menggambarkan sifatnya orang-orang beriman. Cirinya orang beriman tuh begini-begini. Cirinya orang munafik tuh seperti ini. Ya. Kemudian ada orang yang melakukan hal-hal begini begitu, oh ternyata itu orang-orang kafir. Maka ketika kita ketemu yang seperti itu, saat membaca ciri-ciri orang beriman, maka minta sama Allah, ya Allah, ya, jadikan aku orang yang beriman, ya, tetapkan hatiku pada keimanan dan tambahkan keimananku. Minta begitu. Jadi ada interaksi waktu tadabbur. Yang kedua, kalau kemudian ketemu munafik ataupun kafir, sifat-sifat orang munafik atau kafir, kita minta dilindungi dari sifat-sifat mereka. Ya. Minimal gini Bu, kalau tidak paham arti secara keseluruhan, ada bacaan munafik atau kafirun gitu ya. Itu kan minimal ada pemahaman di situ walaupun tidak paham arti atau terjemahan. Langsung berdoa minta, ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Yang berikutnya, ini masih tadabbur, karena ini seringkali belum terbiasa kita lakukan di masyarakat secara umum. Ketika mentadaburi, ya, di situ Al-Quran itu sepertiganya adalah ayat-ayat kisah. Sepertiga Al-Quran itu isinya kisah umat-umat terdahulu. Ketika kita membaca ayat-ayat kisah, diantaranya tadi, misalnya kita membaca ayat Quran surat Toha tentang kisahnya Nabi Adam, tentang kisahnya Hawa, maka ketika kita membaca Al-Quran tentang kisah, kita ambil pelajaran dan hikmah di sana. Ini cara belajarnya, metode Nabi itu begitu. Jadi ketika ada ayat-ayat kisah, kita ambil inspirasinya, kita ambil pelajarannya, ada hikmahnya apa, hikmahnya apa. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita ketemu ayat-ayat yang menceritakan tentang hal-hal yang gaib, surga neraka itu gaib apa betul? Gaib. Maka di hati kita munculkan keyakinan, keimanan bahwa yakin surga itu benar adanya, neraka benar adanya, dan banyak hal-hal gaib yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, itu diantaranya beberapa cara kalau kita mau mentadabburi Al-Quran. Supaya apa? Supaya bisa jadi petunjuk untuk kita.
Dan karena petunjuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan bagi kita, menginginkan kita bahagia di dunia juga nanti di akhirat. Dan yang terakhir, belum terakhir ya Bu, masih 6, tafsir. Tafsir itu adalah memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman ahli tafsir. Bedanya apa dengan tadabbur? Kalau tadabbur tadi itu sifatnya personal dan reflektif. Tapi kalau tafsir itu nggak bisa ngawur. Maksudnya tadabbur juga nggak ngawur. Tapi kalau tafsir itu harus ada ilmu, harus ada metode. Nanti saya takut keliru. Jadi kalau tadabbur boleh dong ngawur, enggak gitu maksudnya. Tapi kalau tafsir itu ada kaidahnya, harus memahami ilmu tata bahasanya, ilmu macam-macam, harus menguasai itu, ya kemudian bisa menafsirkan Al-Quran, memahami teksnya Al-Quran dengan mendalam, itu tafsir. Maka kita ngikuti saja ahli-ahli tafsir. Mau pakai tafsir mana saja monggo silahkan, ya, yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir adalah taklim. Taklim ini apakah harus jadi ustadzah? Enggak juga. Enggak harus berprofesi jadi ustadzah. Mengajar itu kan bisa di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Dan bentuknya enggak harus sebagai profesi. Bahkan mengajar mulai ngajar tahsin, mau ngajar tilawahnya, mau ngajar tahfiznya, mau ngajar tadabburnya, sampai ngajar tafsirnya, itu bagian dari taklim. Kita mau ambil bagian yang mana yang kita bisa, yang kita mampu. Bahkan kalau misalnya dengan anak-anak mau cerita kisah-kisah dalam Al-Quran, itu sudah bagian dari taklim. Nah, tahu nggak ceritanya kisah Nabi Adam? Kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi? Nah, langsung diceritakan tadi itu ceritanya. Apa sih tujuan Allah menurunkan Nabi Adam di bumi ini? Itu bagian juga dari kita taklim, mengajarkan. Baik mungkin dengan anak-anak atau orang-orang di rumah. Jadi tidak harus jadi ustadzah ceramah gitu, enggak ya. Sehingga 7 tugas kita terhadap Al-Quran bisa kita lakukan semuanya dalam waktu bersamaan bisa. Artinya tidak harus ngurut mana dulu begitu. Walaupun memang idealnya kita belajar tahsin supaya bisa memahami Al-Quran, membacanya dengan tajwid yang benar gitu ya. Kemudian bisa tilawah, mendawamkan itu setiap hari. Kita bisa menghafalnya, kita bisa memahaminya, mempraktekkannya, mengamalkannya, mentadaburinya, paham tafsirnya, sampai kemudian mengajarkan. Nah, ini tugas kita sebagai seorang muslim kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang menjadi petunjuk kita untuk kita bisa menemukan bahagia. Sampai di sini cukup bisa dipahami ya? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi menyebutkan yang orang yang mengikuti petunjuk dia tidak akan sengsara alias bahagia. Allah ternyata juga menyebutkan ya tema yang sama tapi redaksi yang berbeda. Silahkan dibuka di Al-Baqarah ayat 38. Al-Baqarah ayat 38. Ya. Ini tema yang sama dengan Quran surat Toha ayat 123. Tapi ada redaksi yang berbeda yang Allah sebutkan di Al-Baqarah ayat 38. Kalau tadi dikatakan bahwa orang yang mengikuti petunjuk Allah itu adalah orang yang bisa mendapatkan bahagia atau yang tidak sengsara. Lalu gimana sih cirinya, indikatornya atau rasanya kalau orang itu bahagia? Kalau kita ditanya bahagia ini rasanya pripun ya? Wah, mau menggambarkan ya susah ya, pokoknya seneng gitu. Mau mendeskripsikannya agak sulit. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan petunjuk itu lengkap, detail. Apa yang Allah katakan di Quran surat Al-Baqarah ayat 38? Allah atau kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu tema yang sama persis ketika Nabi Adam dengan Hawa diturunkan bersama dari surga ke bumi. Di Quran surat Toha 123 Allah menyebutkan siapa yang mengikuti petunjuk dia tidak akan sengsara alias bahagia. Dan rasa bahagia itu kayak apa?
Ternyata dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Mereka yang bahagia itu tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Takut itu biasanya dengan sesuatu yang belum terjadi, masa depan. Aku ngerti, seseorang yang bayar sekolah dia begitu ya. Aku ngerti, seseorang sudah didapat belum? Daerah ketemuan kesmilan dia gitu. Rebutan ngantri gitu ya. Di Jogja kayaknya enggak ada ya begitu ya. Di luar Jogja mungkin ya. Ketakutan itu dengan sesuatu di masa depan, sedangkan sedih itu dengan sesuatu di masa lalu. Di sini apakah ada yang tidak pernah bersedih hatinya? Pernah. Tahu ya Bu rasanya? Nggak enak ya Bu ya? Nggak mungkin orang sedih di situ bahagia. Jadi kalau kemudian ada keadaan di mana kita itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati, itulah cirinya bahagia. Dan sekali lagi, sumbernya harus mengikuti petunjuk Allah. Umatnya Nabi Muhammad SAW berarti kalau mau menemukan bahagia harus mengikuti petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Kalau kemudian ada orang yang bahagianya tapi disandarkan pada materi, yang tadi di awal disampaikan. Kalau bahagia itu kalau punya tadi duit gitu ya, di rekening Bu duitnya ada 100 miliar. Wah, buset Bu. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, mau ya Allah itu ya. Masya Allah, mau ya Allah itu. Ketika uang itu ada di rekening kita jumlahnya besar sama kecil itu setiap orang beda-beda. Ya, betul, relatif. Kalau uang kita dianggap besar, ada perasaan di sini, tidak ada rasa takut, tidak ada khawatir, tidak sedih, happy aja, duitnya banyak kok, mau ngapain aja tinggal ambil duitnya, nggak pusing. Tapi kemudian ketika uang itu berkurang, tanpa kemudian diimbangi ditambah lagi ya, dipakai tuh berkurang ya, tinggal sedikit lama-lama habis juga. Itu juga ada muncul perasaan takut, khawatir, sedih, aku kok entek gitu. Kayak kok ini 100 miliar kok ujuk-ujuk dan buat beli apa Bu? 100 miliar dapat apa Bu? Kalau beli peyek dapat seberapa? Banyak ya. Kalau bahagia itu disandarkannya pada materi, maka konsekuensinya begitu, hanya temporari, hanya sesaat. Materi habis, bahagianya ikut habis. Materi hilang, bahagianya ikut hilang. Materinya berkurang, bahagianya juga berkurang. Itu kalau disandarkan pada materi. Tapi apakah itu salah? Enggak juga. Jadi bahagia ya dengan materi itu bukan sesuatu yang haram, itu bukan. Itu fitrahnya manusia, ada tabiatnya manusia di situ. Maka yang penting adalah bagaimana kita bisa mendudukkan kapan kita itu bahagia, asbab faktornya materi atau yang lainnya yang lebih penting tentunya. Nabi Muhammad SAW, beliau itu banyak sekali ada hadis-hadis tentang yang menyebutkan bahagia, apa bahagia, gimana cara bahagia, dan seterusnya. Nah, di antara hadis-hadis itu kalau dikumpulkan, dikelompokkan, kemudian dipilah-pilah, setidaknya ketemu ada 2 faktor bahagia. Jadi manusia itu kalau mau bahagia, ya itu terkait dengan 2 faktor ini. Yang pertama adalah faktor primer. Primer itu yang pokok, yang inti, yang utama. Dan yang kedua adalah faktor sekunder. Faktor primer itu meliputi iman, akhlak, dan juga cara pandang. Tulis dulu, enggak apa-apa. Sedangkan faktor sekunder barulah masuk di situ. Ada materi, dan yang satu lagi adalah usia atau waktu. Jadi kalau bahagianya asbab materi, ya itu ada tabiatnya manusia dan boleh. Hanya saja kita harus menempatkan pada tempat yang tepat. Kalau ada orang yang punya iman,
tapi dia tidak punya rumah yang bagus, bahkan rumahnya sempit, mungkin juga masih ngontrak. Itu faktor sekunder ya. Tapi faktor primernya punya, imannya punya. Bahkan mungkin tinggalnya di penjara. Seperti kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu pernah mengatakan, beliau pernah di penjara. Ketika berada di penjara, Imam Ahmad berkata, seandainya para pejabat-pejabat penguasa raja-raja itu tahu apa yang aku rasakan, kebahagiaan yang dirasakan oleh Imam Ahmad itu, pasti mereka akan mengambil bahagiaan itu dari diri Imam Ahmad. Padahal ini orang di penjara, kok bisa bahagianya sampai-sampai digambarkan kalau para pejabat itu tahu pasti akan dirampas juga itu kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwa ketika iman itu hadir, maka kalau materi nggak punya, nggak apa-apa, tinggalnya di rumah kontrakan nggak apa-apa, rumahnya juga masih kontrak sempit, ya. Terus mungkin apa itu Bu yang mau sikil selonjor susah sekali ya. Tapi punya iman Bu, itu bisa masih punya kemampuan, punya bahagia di hatinya, gitu ya. Jadi ketika kemudian orang itu punya iman, kemudian dia tidak memiliki materi, dia masih bisa bahagia. Tapi kalau kemudian dia punya materi tapi tidak punya iman, dia bisa bahagia tapi sesuai dengan kadar materi yang dimiliki, hanya sesaat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang dia ridho terhadap ketetapannya Allah. Ini orang bahagia. Dan orang yang sengsara itu adalah orang yang tidak pernah melibatkan Allah di setiap urusannya. Dan ciri orang yang sengsara itu, dia marah terhadap ketetapan Allah. Nah, ini petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau bahagia, maka di hati kita harus ada iman, mengimani bahwa setiap yang diberikan dari Allah, takdir yang ditetapkan Allah kepada kita, itu adalah baik, sehingga membuat orang beriman bahagia. Perkara yang menakjubkan bagi orang beriman itu, ketika dia mendapat nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar. Keduanya itu kebaikan bagi orang beriman. Ini iman. Jadi yang utama, faktor primer, faktor paling utama kebahagiaan seorang manusia adalah imannya kepada Allah. Kalau masalah ridho dan tidaknya itu sebetulnya kita mudah kok mengenali. Sekarang kita dalam keadaan apa? Kita ridho dengan keadaan ini, kita bersyukur kepada Allah, dan kita yakin ini adalah hal baik bagi kita, terbaik bahkan yang kita bisa dapatkan. Maka di situ ada perasaan sumeleh. Hati itu jadi lebih legowo menerima sesuatu, nggak stres, nggak pusing. Ya paling banter lah asam lambung naik dikit. Ya Bu ya. Tapi nggak harus jadi orang yang stres punya masalah karena nggak bisa menerima takdir. Kenapa harus saya? Kenapa saya? Aku sudah nggak kuat, gitu ya. Itu kata-kata sinetron. Wah, ketahuan harus ada menyaksikan sinetron. Kadang-kadang ngikuti Simbah. Hiburannya Simbah. Sinetron gitu ya, sekali waktu. Yang penting kita bisa ambil pelajaran dan jangan jadikan itu kesia-sia. Balik lagi ya. Tadi iman, kemudian akhlak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tanda manusia atau kebahagiaan manusia itu adalah akhlak yang baik. Kalau di dalam Al-Quran, benar-benar saya nggak keliru. Di surat apa? Al-Qiyamah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan bahwa jiwa manusia itu akan mencaci pemiliknya kalau pemiliknya dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai fitrah. Artinya yang punya akhlak buruk itu sebetulnya jiwanya tuh tidak nerima. Itu kalau sesuai dengan fitrah. Kalau orang
orang yang berakhlak baik, coba kita melakukan apa hal yang baik sekecil-kecilnya. Nolong orang mau nyebrang jalan, bawain barang simbah-simbah, atau nebengi teman mau ngaji ke sini. Ini ada perasaan bahagia, aku bermanfaat, gitu ya. Ada akhlak yang baik. Tapi ketika kemudian sudah ngaji pun, tapi kok tak masih mau ngibahi teman, akhir aku. Ya, sudah mulai ada ghibahnya di situ. Sebetulnya jiwanya menolak. Karena jiwa itu akan mencaci pemiliknya kalau pemiliknya melakukan sesuatu yang tidak sesuai fitrah. Kalau melakukan sesuatu yang buruk, pasti jiwanya tuh tidak mau. Dia mencaci mencela, tidak mau. Gitu. Jadi akhlak ini bagian dari kebahagiaan. Faktor primer. Iman, akhlak, dan yang ketiga adalah cara pandang. Cara pandang itu bagaimana kita tuh melihat sesuatu, bagaimana kita melihat kehidupan, bagaimana kita melihat materi, bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita melihat masalah. Itu namanya cara pandang. Dan cara pandang yang selamat itu adalah cara pandang sebagaimana cara pandangnya Nabi Muhammad SAW. Keyakinan atau iman yang menjadi cara pandang itu disebut dengan falsafah nabawi. Falsafah nabawi. Misalnya begini, kita pengen bahagia, tapi bahagia yang hakiki, bukan bahagia yang semu, bukan sekedar dunia. Maka kita perlu tahu cara pandangnya dunia, ya, sebagaimana cara pandangnya Nabi terhadap dunia. Nabi itu pernah menyampaikan, membuat alegori atau perumpamaan. Dunia itu kayak apa sih? Rasul itu menunjukkan tangannya, kemudian memberikan perumpamaan. Ini kalau dicelupkan dalam samudra, lautan yang luas, kemudian diangkat, airnya masih tertinggal. Banyak apa sedikit? Ya, namanya sedikit ya bentar lagi kering ya. Dunia itu dibandingkan akhirat seperti halnya ketika kita mencelupkan jari di samudra yang luas, kemudian diangkat, air yang nempel inilah yang kemudian merupakan dunia. Kecil, sedikit, dan cepat berlalu hilang. Maka segala sesuatu di dunia, mau yang nikmat, mau yang enak, mau yang sedih, yang mau menderita, itu cuma sedikit dan sebentar. Kita hidup misalnya di dunia 100 tahun, di akhirat itu dikonversi waktunya cuma 3 menit, Bu. Kurang lebihnya begitu. Kita belum tentu loh hidupnya 100 tahun. Ya, 100 tahun di dunia, di akhirat itu cuma 3 menit. Artinya di dunia itu sebentar sekali. Jadi nggak usah bingung kalau sedang berada dalam keadaan masalah, hati sedang gundah gulana, kok tidak bahagia. Nggak usah khawatir, sepanjang kita mengikuti petunjuk Allah, punya iman, ya, mengikuti petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dunia itu cuma sebentar, kecil, cepat berlalu. Kalau sedih pun juga cepat berlalu, bahagia juga nggak usah banget, bahagia juga nanti akan berganti. Jadi kita menyikapi sesuatu itu pertengahan saja. Kalau sedang gembira, senang, nggak usah terlalu ya kita terlalu berlebihan, ya. Euforia, gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita sedih, juga jangan terlalu sedih yang mendalam dan berkepanjangan. Move on, gitu. Itu dunia, karena sifat dunia begitu. Cuma sedikit yang didapat, sebentar, nggak lama-lama, dan cepat berlalu. Itu sifat karakteristiknya dunia. Maka kalau kita mau bahagia, cara pandang kita harus sesuai cara pandangnya Nabi. Cara pandang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersumber dasarnya dari Al-Quran. Itu contoh mau, supaya kita bisa mengilmui setiap hal itu. Ada cara pandangnya, cara melihat. Panduannya kemana? Ke Al-Quran, ke Sunnah, supaya hidup kita bahagia. Ini 3 yang primer. Tadi yang pertama apa? Iman. Yang kedua? Yang ketiga? Cara pandang. Baru kita masuk ke yang sekunder. Sekunder tadi isinya ada materi, dan yang kedua ada usia. Materi itu bisa berupa harta, properti, ya. Kalau pasangan yang solihah gitu,
itu termasuk materi bukan Bu? Materi juga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 hal yang membuat manusia bahagia. Ini di salah satu hadis. Akhirnya ada nanti banyak hadis-hadis yang melengkapi, tapi kita ambil contoh ini. 1, ketika dia memiliki materi, itu berarti terkait dengan misalnya rumah. Yang kita ambil contoh, rumahnya luas. Itu disebutkan Rasul SAW sebagai faktor yang menjadikan seorang manusia itu bahagia. Punya rumah yang luas, ya, punya kendaraan yang bagus, kendaraan yang nyaman. Siapa yang nggak senang? Mau ngaji hujan-hujan, di rumah ada mobil tinggal gitu ya, nggak kehujanan. Gitu. Terus apalagi Bu? Yang ketiga, punya pasangan yang saleh. Bahkan disebutkan di hadis lain itu tetangga yang baik. Itu bagian dari kebahagiaan luar biasa. Materi ini boleh, silahkan dikejar, tapi kokohkan dulu faktor yang primer kalau mau bahagianya abadi. Mau keadaan seperti apapun, kalau punya iman, akhlak, cara pandang yang benar, maka bahagianya lebih awet dibandingkan kalau bahagia itu disandarkan pada materi. Umar bin Khattab itu punya tunggangan terbaik, punya unta itu yang paling kuat, yang paling cepat larinya, yang terlatih. Dan unta seperti ini mahal. Umar bin Khattab. Jadi boleh, kalau kita mau punya kendaraan yang seperti itu, kendaraan apa Bu ya? Lamborghini Bu. Ya, Ferrari gitu juga ya. Terus apa lagi Bu? Macam-macam. Kita punya kendaraan yang bagus, monggo, tidak dilarang, tidak haram. Ya, itu membuat bahagia, iya. Jadi kalau kita punya faktor primer tadi, keimanan terutama, kemudian ditambah dengan materi, ya, itu kebahagiaannya memang bertambah, iya. Tapi sekali lagi sebagai seorang muslim harus tahu bagaimana mendudukkannya, mana yang harus diutamakan, mana yang harus kokoh dimiliki, faktor primernya dulu. Jadi dikokohkan faktor primernya dulu, baru dikejar tuh yang sekunder. Boleh punya materi yang banyak, boleh punya rumah yang besar, yang luas, yang nyaman, boleh punya kendaraan-kendaraan yang bagus, boleh punya istri lagi nggak sebenarnya? Nggak usah ditanya. Yang solih yang penting itu. Solih kalau perempuan solihah, intinya dia baik. Yang berikutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwa usia umur yang panjang itu adalah bagian dari kebahagiaan seorang manusia. Umur yang panjang, yang dengan umur panjang itu dia punya awab, pengennya sering-sering kembali kepada Allah. Masih ingat ya Bu, awab, sifat yang dimiliki Nabi Daud alaihissalam dan keluarganya, Nabi Sulaiman. Sering-sering kembali kepada Allah, dapat rezeki ini, ya Masya Allah, Alhamdulillah ini dari Allah, apa-apa ini dari Allah. Bahkan termasuk dapat musibah itu juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dari Allah juga, artinya kalau dari Allah nggak mungkin buruk. Kalau dari Allah itu pasti baik, tinggal kita gimana cara pandangnya gitu ya. Nah, maka dari itu kita boleh kok berdoa minta kepada Allah umur yang panjang. Tapi umur panjangnya ada syaratnya loh. Jangan minta sekedar umur panjang. Nanti umur panjang, Bu, ada loh Bu, simbah-simbah yang umurnya sudah 100 sekian tahun nggak meninggal, itu mau hidup gimana tuh? Hidup segan mati tak mampu. Tak mau. Sebetulnya mau mati Bu, sampai mau mati. Sampai sudah tidak ada teman Bu, mau ngobrol sama siapa. Nah, kalau sudah tidak satu circle gitu kan ngobrolnya udah roaming tuh. Nah, simbah-simbah 100 tahun, teman-temannya sebaya sudah meninggal semua Bu, mau cerita reuni apa. Ya kan? Kesehatan jelas sudah sangat menurun gitu. Itu kepengennya kok ya diwafatkan saja. Kecuali ketika seorang yang diberi umur panjang, tapi di dalam umurnya itu berada dalam ketaatan kepada Allah, umur panjangnya itu nambah pahala terus. Ya kan? Ada
ada kesempatan untuk menambah pahala. Bukankah kita pernah mendengar kisah bagaimana ada 2 orang masuk Islam bareng-bareng? Yang orang pertama ini sungguh-sungguh dengan ibadahnya, bahkan mati syahid. Orang kedua, dia masuk Islam tapi ibadahnya ya biasa saja, sekedar wajib, sudah gugur. Kemudian meninggalnya 1 tahun berikutnya. Itu bukan dalam keadaan sah. Jadi umurnya lebih panjang setahun, umur Islamnya, keislamannya. Ketika kemudian ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah, itu mimpi ada di depan pintu surga. Ketemu 2 orang tadi yang masuk Islam bareng-bareng. Ada sosok dari dalam surga, mungkin malaikat ya. Ini manggil, mengizinkan orang yang kedua yang matinya belakangan masuk surga duluan, Bu. Itu dapat namanya apa? Perlakuan khusus. Loh, yang pertama tuh matinya duluan, berarti dosanya kan lebih sedikit ya. Matinya duluan, ibadah di buminya sungguh-sungguh, kemudian dia mati syahid. Mati syahid itu luar biasa. Jihad itu keimanan tingkat tinggi, level tertinggi. Tapi kok dipanggilnya setelah yang nomor 2 tadi, yang belakangan? Karena apa? Rasul itu mendengar kabar ini, apa yang membuat kalian heran? Kata Rasul. Jarak antara orang yang kedua dengan orang pertama itu seperti bumi dengan langit. Itu padahal cuma selisih setahun. Jadi kalau setahun itu beramal soleh, apalagi ketemu bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan sujudnya diperbanyak, amal solehnya diperbanyak, itu sudah tikel-tikel. Jangan sia-siakan Ramadan ini. Kita dapat umur, ketemu bulan Ramadan, itu bisa menambah beratnya bobot pahala kita. Bahkan kalau dari mimpi itu, ya, yang diminta masuk duluan, yang ibadahnya mungkin biasa saja, matinya juga bukan mati syahid, tapi dia kedapatan ketemu Ramadan sekali lagi dibandingkan orang yang pertama. Padahal orang pertama sungguh-sungguh loh, Bu, ibadahnya sungguh-sungguh, temenan banget, ya, matinya juga mati syahid. Itu sudah kurang apa? Itu sudah top of the top. Orang muslim, orang beriman tuh pengennya matinya syahid, Bu. Seperti itu. Ya, maka kita minta sama Allah. Ya, kalau minta misalnya kita minta ini dirangkai, minta sehat dalam takwa. Allahumma inni as'aluka sihatan fit taqwa wa tula umri fi husni amal. Ya Allah, minta aku umur panjang dalam ketaatan atau dalam amal soleh. Wa rizqan wasi'an la tu'adzibuni alaih. Dan minta rezeki yang luas, tapi kita tidak diazab asbab rezeki yang banyak tadi. Kita kan kepingin Bu, hidup punya materi, tapi bagian dari faktor sekunder bahagia, tapi bukan yang utama. Kalau kita minta rezeki yang luas, ya, rezekinya itu yang halal, yang thayyib, yang tidak membuat kita nanti disiksa asbab rezeki itu, entah karena salah mendapatkannya atau salah membelanjakannya. Kita berlindung dari yang seperti itu. Minta kepada Allah boleh seperti itu. Begitu ya. Jadi di bulan Ramadan ini, di bulan Al-Quran ini, kita temukan bahagia kita dengan banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, supaya kita bisa mengikuti petunjuk Allah dan menjadi bagian dari orang-orang yang sa'id, orang-orang yang bahagia. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau masih ada waktu, ada mungkin tanya jawab atau diskusi, kami persilahkan. Saya kembalikan ke MC, monggo. Monggo sudah menjelang siang dari Ustazah. Saya masih ada waktu jika ingin bertanya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Ida Tarbini. Itu baru pertama kali ikut taklim. Alhamdulillah ditemukan di sini. Ada yang ingin saya tanyakan, bahwa kalau kita memberikan ucapan selamat kepada penghadiran Muslim, kan selamat berbahagia dalam tahun baru, gitu. Mungkin kita sebagai Muslim, apabila kita memberikan ucapan yang lebih
memberikan makna kepada kebahagiaan kepada sang pengantin ini mungkin sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Masya Allah. Iya. Jadi mungkin mohon bisa diperjelas tentang samawa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah. Ida, panggilannya Ibu Ida. Baik, jazakillah khair Ibu Ida. Jadi mau apapun yang akan kita lakukan, baliknya kemana Bu? Referensinya? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran ada nggak? Gimana kalau ada orang menikah, doanya seperti apa? Kalau tidak kita temukan teksnya, kita lihat ada nggak hadis Rasul? Ada. Doanya bagaimana Bu? Barakallahumma. Gimana? Barakallahu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu lebih afdal. Kalau habis itu mau ditambahkan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, boleh. Tapi doa keberkahan itu lebih utama. Asbabnya apa? Doa keberkahan dalam pernikahan itu mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan pernikahan itu ada hal yang menyenangkan dan ada hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau didoakan keberkahan, dalam hal yang menyenangkan ada keberkahan, artinya ada kebaikan yang banyak. Bahkan ketika dialami masa sulit, ada hal yang tidak menyenangkan, itu juga tetap keberkahan, ada kebaikan. Itu. Jadi kalau misalnya di rumah tangga ada konflik pun, ada cekcok pun, ada masalah pun, kalau di dalamnya masih dalam lingkup dinaungi keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa insya Allah jalan keluar solusi yang kemudian bisa didapatkan itu adalah jalan solusi yang diridhoi Allah, bisa dimudahkan caranya dengan cara-cara yang Allah ridho dengannya. Bahkan di balik masalah itu, kesulitan dalam rumah tangga pernikahan akan ada kebaikan-kebaikan yang besar. Asbab ada masalah malah membuat rumah tangga menjadi lebih raket. Asbab ada masalah membuat di dalam rumah tangga menjadi semakin baik karena belajar dari kesalahan sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebaiknya mendoakan kepada pengantin itu dengan doa keberkahan. Itu lebih afdal, lebih utama. Baru silahkan kalau mau ditambahkan doa yang lain, termasuk diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah, itu tambahan saja. Tapi yang inti tadi doa keberkahan. Dulu masyarakat jahiliyah ya, itu kalau ada orang yang menikah didoakan semoga anakmu banyak. Itu direvisi sama Rasul SAW, diganti dengan doa keberkahan tadi, karena belum tentu orang menikah itu punya anak. Ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak punya anak, tapi kebaikannya Masya Allah, kebaikannya luar biasa di dunia, di akhirat, di surga tempatnya di sisi Rasulullah SAW. Tapi yang anaknya banyak juga yang anak banyak tapi tidak soleh, seperti orang yang tidak punya anak. Bahkan ada sebuah kisah di Mekah waktu tawaf mulai dari Hajar Aswad, terus jalan sedikit itu kan berarti sebenarnya kita persis searah dengan Multazam, karena Multazam itu antara Hajar Aswad dengan yang itu, yang ada askar gantung itu untuk berjaga itu bawahnya persis itu adalah Multazam, dekat pintu Ka'bah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu Multazam, tempat mustajabnya berdoa. Ada seorang askar itu mendengar ada bapak-bapak yang menangis merintih minta sama Allah berdoa, ya Allah kasih saya anak. Minta apa Bu? Anak. Berarti dalam pernikahannya belum diberikan keturunan. Mungkin saking lamanya atau saking maunya pengennya punya anak, berdoa di depan Ka'bah, bahkan di tempat yang mustajab. Karena yang didengar askar mesti gak jauh-jauh dari situ ya. Ketika kemudian berdoa sambil menangis gitu ya, doa ini sampai terngiang-ngiang diingat sama askarnya. Ini askarnya luar biasa cerdasnya ya. Karena setelah 12 tahun berikutnya atau 8 tahun berikutnya, sekian tahun berikutnya, orang
yang sama itu datang. Dan askarnya masih ingat tuh, dengan mengambil mencuri perhatian. Kok ya Allah berikan hikmah, gitu ya, sehingga menjadi pelajaran bagi kita. Ini diceritakan oleh Syekh waktu ceramah di Madinah. Ketika itu kemudian askar ini juga mendengar ada doa yang menarik begitu kan. Minta apa doanya? Bapak yang sama, orang yang sama dengan sekian tahun yang lalu, yang sebelumnya minta diberikan anak, ternyata Allah kabulkan. Minta apa? Minta, ya Allah, bunuh anakku, binasakan anakku. Kok ngeri? Askar ini tersentuh, dia punya hati, minta temennya suruh gantikan, dia datangi bapak itu, dinasehati bapaknya. Pak, saya itu masih ingat dulu bapak kesini mohon sama Allah minta anak. Kenapa sekarang sudah punya anak kok kemudian minta dibinasakan anaknya? Anak saya itu nakalnya orang Eram. Ya, namanya anak nakal itu bukan sekedar nakal dikandani gak hukum ya Bu ya. Ya mungkin ada di narkoba, lingkungan yang gak baik. Pokoknya disebut dengan anak yang durhaka, yang tidak baik. Askarnya ini menasihati, minta sama Allah supaya anak ini hidup hidupnya, bukan malah dibinasakan. Suruh udah matiin aja anakku. Ini kalau sekedar doa minta anak tok, diberikan banyak anak, kalau nggak sulit bikin repot orang tuanya. Bahkan nanti kalau di akhirat orang tuanya dihisab, dimintai pertanggungjawaban, bukankah itu malah lebih merepotkan, menyusahkan orang tua? Maka doa yang seperti itu sama Rasul SAW diganti dengan apa? Dengan doa keberkahan. Biar barokah apapun keadaan rumah tangganya nanti, Allah berikan keberkahan. Ada masalah dikasih solusi, diberikan kemudahan. Ada kesenangan, diberikan kebaikan, ditambah lagi kebaikan, begitu. Dan ketika mau minta anak, mintanya yang lengkap. Diajarkan doa-doa di dalam Al-Quran, ada banyak. Karena lebih dari 3 berarti saya bilang banyak. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli hukma wa anta khairul Rabbi la tadani fardan anta khairul warithin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga bagian dari doa meminta anak-anak yang sholih, yang bahkan bisa terjadi pemimpin, bukan sembarang pemimpin, tapi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Dan doa-doa yang lainnya ada sekitar mungkin 5 atau lebih. Doa minta anak yang sholih, yang mendirikan sholat seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi doa yang afdal, doa keberkahan, mintakan keberkahan. Bahkan kalau kita menghadiri akad nikah, itu momentum sakral, malaikat itu sedang turun. Kita doakan pengantin itu sekaligus kita minta, mungkin yang sudah menikah sekian puluh tahun, sekian belas tahun, sudah bertahun-tahun menikah, minta diberikan keberkahan yang sama dengan pengantin yang sedang kita saksikan akadnya. Wallahu ta'ala. Begitu Cik, Ibu Ida. Barakallah. Ada lagi yang ingin bertanya kira-kira? Masih ada sedikit waktu. Sudah kepikiran di rumah mungkin ada cucian piring yang belum selesai. Tidak apa-apa itu, lumrahnya. Mungkin dilanjutkan doa ya. Oh, baik. Berarti kita tutup dengan doa ya, doa bersama. Baik, moga ibu-ibu kita saya hantarkan saja untuk kita bisa doa bersama. Semoga kesempatan yang baik ini Allah berkenan mengijabah doa-doa kita, sehingga di bulan Ramadan ini kita dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima setiap amal ibadah yang kita kerjakan dan menjadi orang-orang yang berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ushidu bi annaka anta ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.